Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi persamaan kuadrat. Minggu-minggu kemarin sudah saya terangkan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dengan kuadrat sempurna, ya. Terus yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Kalian kan sudah tahu bahwa menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, ya. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik, ya. Itu yang kita bahas pada hari ini adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, coba diperhatikan di dalam materi ini, ya. Saya share dulu dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini ya bentuknya ini. Ini materi tentang persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ini materi kelas 9 dan disampaikan oleh M. Samsurijal dari SPD dari SMP Negeri 1 Candipuro. Baiklah, kita mulai dari awal, ya. Kita slide dulu biar kelihatan enak dilihat. Media pembelajaran persamaan kuadrat dengan rumus ABC, ya. Kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, di mana dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna akan diperolehlah rumus akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dan hasilnya itu adalah seperti ini. Ini akar-akarnya, akar-akar dengan rumus ABC, yaitu akar X 1,2. Ini artinya akarnya ada 2, X1 dan X2. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kalau kita jabarkan, kalau X1-nya sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Atau X2-nya sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Itu adalah rumus yang biasa dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Adapun langkah-langkah untuk menurunkan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC adalah sebagai berikut. Penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada bagian sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu ekuivalen, sama dengan persamaan X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, di sana, di sini ini kelihatan bahwa A-nya dibagi A, B juga dibagi A, C dibagi A, 0 dibagi A. Semuanya ini harus dibagi A supaya A-nya 1. Kalau A dibagi A sama dengan 1, maka hasilnya adalah X kuadrat plus B per A, X plus C per A. 0 dibagi A ya 0. Dapat diselesaikan dengan membentuk kuadrat sempurna. Ya, membentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus P dalam kurung tutup kurung kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Ini adalah kuadrat sempurna. Dengan P disimbolkan dengan B per 2A. P sama dengan B per 2A. Dan Q sama dengan
C per 2A dikurangi dalam kurung B per 2A tutup kurung kuadrat. Akan diperoleh akar-akar persamaan kuadrat X plus P dalam kurung tutup kurung kuadrat plus Q sama dengan 0. Ini adalah kuadrat sempurna ya. Nah, kalau Q-nya dipindah ruas ke kanan akan menjadi negatif Q. Ya. Sehingga X plus P dalam kurung tutup kurung dikuadratkan sama dengan min Q. Nah, karena pindah ruas. Kemudian X plus P sama dengan plus minus akar min Q. Nah, ini kok bisa akar? Ini kuadratnya dipindah ruas menjadi akar. Kemudian akarnya menjadi 2. Plus minus ini ada dua nilai ya, dua nilai. Yaitu plus akar min Q atau min akar min Q. Sehingga X sama dengan min P plus minus akar min Q. P-nya dipindah ruas menjadi min P. Nah, X sama dengan min P plus minus akar min Q. Nah, sekarang pakai substitusi. Substitusi P. P sama dengan P sama dengan B per 2A. P-nya diganti B per 2A sehingga min B per 2A plus minus akar. Nah, Q-nya diganti C per A min dalam kurung B per 2A tutup kurung kuadrat. Kalau ini dikalikan min C per A. Min B ini dikalikan min menjadi positif. Positif B per 2A kuadrat. Nah, dimasukkan di sini. Karena positif harus di depan, negatif harus di belakang. Dalam kurung B per 2A kuadrat dikurangi C per A. Nah, sekarang dijabarkan ini dalam kurung B per 2A ini kurung kuadrat. Kalau ini dijabarkan B kuadrat, maka kurungnya hilang. 2A dikuadratkan menjadi 4A kuadrat. Nah, kalau ingin tahu selanjutnya ya, perhatikan. Nah, ini X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat. Nah, ini sudah dijabarkan ini. Per 4A kuadrat dikurangi C per A. Dan penyebutnya tidak sama, harus disamakan. Karena di sini 4A kuadrat yang perlu disamakan. Maka di sini C per A ini penyebut dan pembilangnya harus dikalikan 4A. Hasilnya bawahnya X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Nah, ini C dikalikan 4A. A dikalikan 4A sehingga 4A kuadrat. Karena penyebutnya ini sudah sama, dijadikan satu. Diringkas ya, lanjut. Sehingga X sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 4A kuadrat. Nah, ini jadikan satu. Sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi akar 4A kuadrat. Nah, ini akarnya dipecah. Pembilangnya diakarkan juga, penyebutnya diakarkan juga. Sehingga nanti ketemu hasilnya. Sama dengan min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, 2A ini hasil dari akar 4A kuadrat. Akar 4 sama dengan 2. Akar A kuadrat menjadi A. Nah, inilah hasil dari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, ini ya. Yang biasa disebut dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, itu. Lanjut. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 9x min 5 sama dengan 0.
Jawab. Ya. Dari 2x kuadrat plus 9x min 5 sama dengan 0, diketahui bahwa A-nya 2 sama dengan 2. Karena berdasarkan bentuk umum, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A itu adalah 2, sama dengan 2. B sama dengan 9. C sama dengan negatif 5, karena di sini negatif ya. Nah itu. Maka X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. B-nya diganti 9 sehingga min 9 plus minus. B kuadrat menjadi 9 kuadrat. Min 4AC, min 4 kali 2, A-nya 2. C-nya negatif 5. Dibagi 2A, 2 kali 2. Maka hasilnya di sini ya, diperhatikan. Ya. Min 9 plus minus 9 kuadrat itu adalah 9 kali 9, 81. Terus min 4 kali 8, 4 kali 2 adalah min 8. Min 8 dikali min 5 adalah plus 40. 4 plus 40 ditambah 81 menjadi 121. Sehingga hasilnya X sama dengan min X plus minus akar 121. 121 itu dari mana? Dari 9 kuadrat menjadi 81 ditambah 40, yaitu min 4 kali 2 kali min 5. 40 kali ditambah 81, 121. Akar ya. Sama dengan min 9 plus minus 11. Akar 121 itu adalah 11 plus minus. Kemudian dipecah akarnya menjadi 2. Yang pertama X1 sama dengan min 9 ditambah 11 dibagi 4. Hasilnya adalah di sini min 9 plus 11 itu kan sama dengan 2. 2 per 4. Berarti X sama dengan setengah. Itu E1. Atau X2 min 9 dikurangi 11. Maka menjadi min 20 dibagi 4. 20 dibagi 4. Negatif 20 dibagi 4. X sama dengan negatif 5. Nah, ada 2 sudah akar-akarnya. X1 setengah sama dengan setengah. X2 sama dengan min 5. Itu himpunan penyelesaiannya adalah min 5, setengah. Tuh ya, lanjut. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat. Tadi adalah mencari akar-akar dengan persamaan kuadrat. Tapi sekarang adalah menyusun persamaan kuadrat diketahui akar-akarnya. Nah ini. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar P dan Q, bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara seperti berikut. Yaitu perkalian X min P, ini simbol. Dalam kurung kali min Q. Dalam kurung tutup kurung sama dengan 0. Jadi dijabarkan pemfaktoran X kali X kuadrat. Kemudian min P kali X, min PX. X kali min Q, min QX. Terus min P kali min Q plus, karena min kali min plus P kali Q sama dengan 0 lagi. Kemudian dijadikan satu dengan variabel yang sama X ini. Sehingga hasilnya X kuadrat min P plus Q. Dalam kurung tutup kurung X plus P kali Q sama dengan 0. Maka akan didapatkanlah bentuk persamaan kuadrat atau ya bentuknya. Jadi jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah berbentuk X kuadrat min dalam kurung P plus Q sama dengan plus P plus Q kali X ya, tutup kurung itu tadi, plus P kali Q sama dengan 0. Nah ini bentuk umumnya. Nah ini. Sekarang kita lanjut dalam bentuk contoh soal.
Diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P2 dan Q sama dengan min 3, tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Diketahui P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 3. Kalau P ditambah Q itu sama dengan 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kalau P kali Q sama dengan 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah, ini sudah diketahui. Maka bentuk persamaan kuadrat yang dicari adalah kemarin tadi kan sudah saya terangkan, yaitu bentuknya X kuadrat min dalam kurung P plus Q tutup kurung X plus P kali Q sama dengan 0. Nah, tinggal ganti aja. X kuadrat min P plus Q tadi adalah hasilnya negatif 1. Maka min negatif 1 kali X plus P kali Q min 6 plus min 6. Sehingga hasilnya X kuadrat min kali ini plus X min 6 sama dengan 0. Inilah bentuk daripada persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya. Begitulah penjelasan dari saya tentang persamaan kuadrat dengan rumus ABC dan menyusun persamaan kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.